Kita sudah tiba di Amsal pasal yang kelima. Melalui program Bible Everyday hari ini, saya mengajak Anda belajar akan firman Tuhan, menggalinya terus, dan saya berdoa hidup kita menjadi lebih bertumbuh lagi di dalam Dia. Mari kita coba pelajari apa yang tertulis di dalam Amsal pasal yang kelima. Dari judul perikopnya kita tahu kemana arahnya. Judul perikopnya adalah nasihat mengenai perzinahan. Hari-hari ini kita hidup di tengah dunia yang makin hari makin bengkok, makin bobrok. Hal yang asusila, tindakan-tindakan amoral sudah dianggap menjadi sedemikian biasa. Dosa seksual, dosa pornografi, itu sedemikian mudah terjadi di sana-sini. Apapun orang bisa melakukannya dengan sekejap mata. Bahkan kita begitu dekat dengan yang namanya pornografi ini. Tidak perlu tunggu waktu lama, sedemikian dekat, jaraknya itu hanya sejauh antara layar handphone kita dengan jempol kita. Dan aksesnya pun begitu cepat. Itulah keadaan zaman sekarang. Karena itu tetaplah apa yang tertulis di dalam Amsal pasal yang kelima ini relevan buat kita semuanya, yaitu mengenai nasihat tentang perzinahan. Kalau kita berbicara tentang perzinahan, itu bisa berbicara tentang percabulan, itu juga bisa berbicara tentang perselingkuhan buat orang-orang yang sudah menikah. Dan apa nasihat firman Tuhan buat kita semuanya? Ayat yang ke-15, minumlah air dari kulahmu sendiri, minumlah air dari sumurmu yang membual. Patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan-kelapangan? Jadi ini merupakan nasihat yang penting untuk kita dengar, khususnya buat kita yang sudah menikah. Jangan sampai kita tidak setia dengan pasangan kita dan kita berselingkuh dengan pasangan lain. Karena Alkitab menulis, minumlah air dari kulahmu sendiri, minumlah air dari sumurmu yang membual. Artinya, mari kita nikmati hidup kita dengan pasangan kita. Mari kita nikmati kehidupan seksual kita bagi yang sudah menikah dengan pasangan kita. Karena itu, seks sesungguhnya adalah hal yang indah. Karena Tuhan mendesain untuk sukacita dan kebahagiaan kita sebagai manusia yang sudah menikah. Namun menjadi masalah ketika kita mencoba untuk minum air bukan dari kulah sendiri, tapi dari kulah tetangga. Atau kita minum air bukan dari sumur kita sendiri, melainkan dari sumur sesama kita. Terjadi perselingkuhan, kita mengkhianati kepercayaan yang diberikan pasangan kepada kita, dan kita mengingini milik orang lain. Dosanya double-double, saudara. Mungkin kita bertanya, kenapa perselingkuhan bisa terjadi? Bagaimanapun harus diakui bahwa yang namanya godaan dosa itu selalu menawarkan kenikmatan. Ayat yang ketiga dikatakan seperti ini. Karena bibir perempuan jalan menitikkan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Jelas ini berbicara tentang godaan dosa. Dan setiap godaan itu menarik sekali. Seperti perempuan jalang yang menitikkan tetesan madu. Kelihatannya manis, kelihatannya indah. Bahkan begitu menggoda seperti langit-langit mulut yang lebih licin daripada minyak. Kalau dosa itu tidak enak, tentu saja tidak ada orang yang suka berbuat dosa. Kalau godaan dosa tidak menarik, tentu tidak ada orang yang terpikat. Faktanya, banyak orang jatuh di dalam dosa. Faktanya, banyak orang yang terikat dengan dosa. Bahkan dia mengorbankan banyak hal demi dosa. Tentu saja kita bisa simpulkan, memang dosa itu nikmat. Melakukannya nikmat. Tapi ingat, nikmatnya sesaat saja. Sebab di dalam ayat yang keempat dikatakan, tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Awalnya seperti tetesan madu yang manis, yang nikmat. Tapi setelah itu, ia pahit seperti empedu. Itulah dosa. Waktu melakukannya terasa nikmat, menyenangkan buat daging kita. Tapi ingat, tidak selama-lamanya nikmat. Ada waktunya dari apa yang kelihatannya nikmat menjadi pahit seperti empedu. Bayangkan orang yang berselingkuh.
awalnya nikmat, bisa menikmati kehidupan seksual dengan pasangan lain, seolah-olah hal yang baru dan menyenangkan. Tapi begitu perselingkuhan ini terbongkar, apa yang terjadi? Nama baik hancur. Tidak hanya nama baik hancur, pernikahan yang dibangun bertahun-tahun dengan pasangan resmi akhirnya bubar. Belum lagi anak-anak menjadi kecewa, keluarga kita berantakan, pekerjaan kita akhirnya pun terdampak. Semuanya hancur hanya gara-gara sesuatu yang nikmat secara sekejap. Karena itu pikirkan baik-baik sebelum kita melakukan dosa. Karena dosa memang nikmat, tetapi di balik itu ada konsekuensi dan harga bayar yang sungguh tidak sebanding. Mungkin Anda berkata, bagaimana kalau saya menyembunyikan itu rapat-rapat? Bagaimana saya berselingkuh, tapi saya berusaha hati-hati supaya tidak terbongkar? Apapun alasannya, mungkin Anda pintar untuk menyembunyikan dosa. Namun di dalam ayat yang ke-21 dikatakan, karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Banyak orang pintar sekali menyembunyikan dosanya, menyimpannya rapat-rapat, berharap tidak ketahuan. Tapi ingat, segala jalan terbuka di mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Tidak ada dosa yang tertutup selamanya. Ingat baik-baik itu. Ada waktunya apa yang kita sembunyikan rapat-rapat bisa dibongkar Tuhan. Daud kurang apa pintarnya ketika dia berzina dengan Batsyeba. Dia begitu pintar sekaligus licik di titik itu. Dia menyembunyikan dosanya rapat-rapat. Begitu tahu Batsyeba mengandung, dia langsung mendorong suaminya Uria untuk kembali pulang ke rumah supaya bersetubuh dengan istrinya, supaya dosanya tetap rapat, tidak kelihatan. Tapi rupanya suaminya begitu setia kepada Daud sehingga dia tidak mau pulang ke rumah karena waktu itu masih perang. Daud tidak kurang akal, dia menempatkan suami Batsyeba ini di garis paling depan supaya terbunuh, supaya dosanya rapat tertutup, aman, tidak ada yang tahu. Tapi ingat, segala jalan orang terbuka di hadapan Tuhan. Akhirnya Nabi Nathan membongkar segala dosa Daud. Akibatnya sungguh fatal. Tidak hanya nama baik Daud yang hancur, tidak hanya malu karena seluruh orang Israel tahu, bahkan kita yang hidup di zaman sekarang pun tahu akan dosa perselingkuhan Daud ini. Dan selain itu akibatnya sungguh mengerikan. Anak-anaknya berperang satu sama lain, bahkan memperkosa satu sama lain, terjadi balas dendam. Bahkan anaknya Absalom mengkudeta dia. Itu benihnya dari mana? Dari perselingkuhan dengan Batsyeba. Jadi saudara, hati-hati dengan perzinahan. Jangan anggap sepele. Pastikan kita tetap jaga hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Tuhan berkati.